Halo, Cancer. Wah, Cancer ya. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Cancer, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang terbolak-balik ya, vice versa. Dan readingan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, so kita lihat energi Cancer ya. Dan orang yang dealing dengan Cancer, ya siapapun yang berkaitan dengan Cancer. Oke, aku shuffle dulu ya. Wah, aku ngelihat di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Virgo. Terus aku ngelihat di sini Libra ya. Gemini, Aquarius. Wah. Caring connection. Taurus ya. Oke. Wih. Ini ada Cancer, beberapa sesama Cancer ya, atau ini energimu. Ada juga Pisces, Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. So, ini bisa kamu nih, bisa vice versa, bisa dia ya, general reading. Jadi aku ngerasanya kalau ini kamu kayak pengen adanya pergerakan, atau kamu lagi berpikir, lagi merenungkan sesuatu supaya ada perubahan di hidup kamu. Karena ya, kalau kamu mau bergerak kan berarti memang menginginkan perubahan. Jadi ya kita tuh kalau pengen ada perubahan hidup lebih baik, ya harus ada kan yang kita gerakin, harus ada pergerakan itu. Misal kayak kamu ngerasa kamu pengen bergerak ke seseorang, atau kamu pengennya buka lembaran baru, ya apapun itu. Cuma kadang ada aja gitu ya yang bikin kamu tuh stuck. Ada aja yang kayak bikin kamu tuh ya jadinya pasif lagi, jadinya down lagi gitu. Ini bisa vice versa. Ada energi seseorang, dia tuh mau mendekat ke kamu, tapi kadang dia tiba-tiba down, tiba-tiba kayak aduh nggak yakin, aduh ragu gitu ya. Anxiety, gelisah, galau, merana ya. Beberapa ini ya, ini kasusnya mungkin udah lama. Kasus ya, koneksinya sudah lama kak ya. Ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang sudah bertahun-tahun. Ini cinta banget loh ya. Kalau ini kamu sayang banget sama orang yang terkoneksi sama kamu. Tapi bisa juga dia memang sayang banget sama kamu. Tapi kan ini ada yang mirror ya. Mungkin banyak Cancer punya koneksi spiritual, atau ya beberapa Cancer ada spiritual connection dengan seseorang. Jadi kamu sama dia tuh mirror ya, cerminan. Ya, dia pasif, kamu bisa juga pasif ya. Gua misterius, ya dia juga bisa misterius. Nah, seperti itu. Tapi saling cinta sih. Ini sama-sama cinta, sama-sama bucin. Ya, beberapa seperti itu. Tapi ya mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Karena ini berat, aku rasanya berat banget. Pergerakan itu maju mundur, atau ya jadi menunda-nunda begitu lama.
pengennya sih sama kamu, tapi ya karena keadaan atau ya aku menyerah gitu, nggak kuat. Ya bisa juga kamu ngerasa capek gitu, kamu ngerasa lelah. Mungkin ada di sini orang yang menyakiti, orang yang bikin kecewa, tapi rasa cinta itu masih jauh lebih besar daripada rasa benci, ya. Rasa sayang itu jauh lebih besar daripada rasa nggak suka gitu. Kita bisa aja ilfeel gitu ya, bisa aja jadi males gitu, ribet banget nih orang, drama banget gitu. Tapi ya cinta itu ada, ya bahkan tumbuh, tumbuh, tumbuh. Padahal nggak disiram, nggak dikasih pupuk, tapi tumbuh terus ya. Ya kalau ini kamu, ya kamu luar biasa sih. Cinta kamu besar banget sama seseorang itu, atau seseorang itu cinta banget sama kamu. Dan aku ngerasanya mungkin beberapa kalian ada yang sudah mulai berdamai dengan keadaan, mulai berdamai dengan koneksi ini. Kamu fokus sama dirimu sendiri. Kamu ngerasa ya udah saatnya mungkin fokus pada peningkatan kualitas hidupmu ya. Memang cinta itu penting sih. Cuma kamu ngerasa saat ini lebih penting untuk dirimu sendiri ya. Ya, so far so good ya. Bisa vice versa. Bisa kamu pengen banget dihargai seseorang ya, tapi bisa vice versa, dia pengen dihargai oleh kamu. Mungkin kamu ngerasa kamu punya kualitas, tapi dia juga ngerasa dia punya kualitas ya. Ini mirror banget sih ya. Agak error gitu sih. Oke, ya gitu sih beberapa. Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Perasaannya wah, dia sayang banget sama kamu. Hi Cancer. I love you so much. Ini kartunya bikin baper ya. Jadi ya ini, dia sayang banget sama kamu, cinta banget nih ya. Kalau kartu ini keluar, aku di sini gimana gitu ya ngelihatnya, luar biasa sih ya. Dia ngerasa nggak ada orang ya yang seperti kamu, terlepas dari kekurangan, kelemahan kamu ya. Kamu kan juga punya kelebihan ya, kamu juga punya kualitas sebenarnya. Tapi terlepas dari baik buruk itu ya, secara manusiawi tetap aja kayak ya nggak ada yang bisa gantiin kamu. Hati kan nggak bisa memilih, hati kan dipilih gitu, atau terpilih. Jadi orang yang terpilih untuk dia cintai ya kamu. Nih ya, dia genggam perasaannya sama kamu. Ini beberapa dia pendam perasaannya. Dia tuh sebenarnya sayangnya sama kamu. Dia sebenarnya pengennya sama kamu. Atau dia kangen juga nih, dia rindu sama kamu, tapi dia pendam aja terus ya. Bisa vice versa, kan ada yang mirror ya, atau sama-sama mendam gitu kak. Oke. Lalu aku ngerasa apa ya, ini bisa dia atau kamu vice versa. Ada seseorang yang ya itu tadi, seseorang itu ngerasa ya gue harus fokus sama hidup gue ya, karena ini koneksinya rumit ya, atau ini koneksi yang berputar-putar begitu-begitu terus, atau kayak ya kamu tau lah rasanya ya koneksi spiritual, terutama twin flame di sini. Ini ada twin flame parah ya, strong connection ya. Jadi kalian tau lah rasanya kalau kalian paham ya. Jadi kalau kembaran jiwa begitu, ada koneksi spiritual gitu ya, memang kita butuh waktu, butuh proses untuk healing. Ya untuk berdamai dengan koneksi ini aja kita butuh waktu lama kan, gitu. Dan ya namanya kita punya koneksi spiritual, kita nggak merasakan ini dengan yang lain. Ya kita bisa aja kan baper ke orang, kita bisa aja ngerasa ya adalah cinta yang datang, adalah cinta ini, cinta itu yang datang. Atau kita bisa bertahan dengan siapa gitu. Tapi hati siapa yang tahu gitu ya. Oh, kamu terkoneksi sama siapa, dia terkoneksi sama siapa ya, kalian terkoneksi nih. Tapi kan hanya kalian dan Tuhan yang tahu.
gitu. Jadi ya memang kalau secara realita, secara kenyataan, kan ini rumit kayak aku bilang. Rumitnya bisa karena kita men-trigger satu sama lain. Ketika kita berhadapan, kita bisa kesetrum gitu. Kalau kita nggak menjadi diri sendiri, kalau kita nggak menjadi apa adanya, kalau kita belum buka topeng kita jadi nge-trigger satu sama lain. Jadi kayak ada drama lah, ada konflik batin lah, bla bla bla. Nah, atau ya kalau kita ternyata memang beda, atau kalau ternyata kita ada yang lain, nah itu bagaimana gitu ya. Jadi nge-trigger gitu ya, kayak ya sakit sebenarnya ya, berhadapan dengan mirror. Jadi supaya nggak sakit sebenarnya memang harus menjadi apa adanya, nggak bertopeng lagi, berdamai dengan koneksi ini, terus ya mencintai tanpa syarat gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi memang sulit sih ya. Sulit memang. Tapi ya begitulah perjalanan spiritual ya. Beberapa tentang ya kita tuh menjalani koneksi kayak begini karena kita menanggung karma yang sama ya, karma masa lalu, karma keluarga kita, karma leluhur ya. Jadi kayak berat memang. Tapi ya, kamu dan dia sama-sama orang yang luar biasa, kalau aku lihat ya. Kalian sama-sama orang yang luar biasa. Kalaupun punya kekurangan, kelebihan, tetap aja kayak, ya kalian lagi dibentuk nih, menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi lebih kuat, lebih sabar, gitu. Dan ya aku ngerasanya, ya suatu saat kalian akan melihat, oh ini ternyata faedahnya, ini ternyata hikmahnya, pembelajarannya. Dan ya dia ngerasa seperti kamu sih, ya. Dia baru ngerasain ini hanya sama kamu, dan mungkin cuma kamu. Dia nggak ngerasain koneksi begini dengan orang lain. Mungkin dia nggak terlalu familiar dengan apa itu koneksi spiritual. Mungkin dia nggak terlalu ngerti apa itu istilah twin flame bla bla bla. Tapi basicnya pada dasarnya ya ini yang dia maksud. Dia ngerasa chemistry-nya, koneksinya sangat kuat sama kamu. Gitu. Orang ini jadi kayak dia tahu arti kesabaran dari kamu. Dia tahu arti cinta yang tulus dari kamu. Dia tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Dia juga tahu ya bagaimana menghargai orang yang berkualitas. Dan dia bisa aja mengikuti energimu menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Jadi ini pengen banget bicara sama kamu ya. Wah, oke. Jadi kuat banget energi di sini. Ya ada yang udah terpendam lama ya. Ya tahan gitu, memendam, tahan gitu ya. Kadang kalau dipikir pakai logika, iya kok bisa ya. Ya namanya manusia beda-beda karakter ya. Atau ada situasi keadaan, atau ada personal issue, ada masalah di dalam dirinya sendiri. Mungkin dia punya inner child, masa lalu gak enak, atau masa kecil suram, atau ya kita sama-sama punya inner child gitu. Kita lahir dari keluarga begini, begitu. Kita sebenarnya punya ya inner child yang sama. Aku ngerasa beberapa kalian gitu ya. Jadi namanya twin flame, koneksi mirror, ya setidaknya ada kemiripan kamu sama dia. Bisa kemiripan karakter, sama-sama sensitif ya, sama-sama baperan. Jadinya sama-sama trust issue ya, sering gak yakin, aku komunikasi gak ya, tapi dia mau gak ya komunikasi sama aku. Nanti kalau akunya hanya merendahkan diri buat apa? Atau kalau dia nggak ladenin aku gimana ya? Kalau dia nggak ngerespon nanti gimana? Nah dia di sana juga gitu. Aku komunikasi nggak ya sama kamu? Nanti kalau kamu nggak respon gimana? Jadi kayak sama gitu energinya. Tunggu-tungguan, diam-diaman, tersiksa di dalam diam gitu. Jadi ya mungkin ada kemiripan sifatmu dan sifat dia, atau ya ada inner child ya, ada kisah masa lalu kalian yang sama. Bisa kayak ya ternyata kita tuh bisa sebaper ini, kita sesensi ini karena ya kita sama-sama orang yang kurang kasih sayang.
dulu di masa lalu ya, di keluarga kita ternyata begini begitu, kita sama nih ya, sama-sama membawa luka masa lalu. Atau ya kita punya karma yang hampir sama, mungkin kayak apa ya, leluhur kita dulu di masa lalu punya hubungan yang sama ya. Jadi kamu sama dia ini kemungkinan mungkin di past life ya, di kehidupan sebelumnya kamu sama dia punya hubungan ya, kamu dan dia ini adalah leluhur. Terus di kehidupan sekarang ya kalian hidup lagi gitu ya, di badan kalian yang sekarang ya. Jadi kayak nggak asing gitu ya, kayak ngerasa udah kenal lama, padahal ini belum tentu lama banget ya, tapi kayak udah menikah secara jiwa gitu. Kemana aja hanya dia, kemana aja hanya kamu, ada kamu. Padahal aku bangun tidur yang aku lihat bukan kamu. Mau tidur yang aku lihat bukan kamu kan, gitu kak. Ih, ya ini berapa aja kali ya yang kayak gitu. Terus aku ngerasanya, kita lihat lagi lah ya, klarifikasi. Nah, ini tadi ada Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces ya. Lalu ada Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, strong ya Capricorn. Nah, ini Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Lalu kita lihat lagi, Virgo, Taurus, Capricorn muncul lagi. Kemudian, wah, sesama elemen air ya. Ada sesama water sign ya, sesama baperan. Ya Cancer, Pisces, Scorpio gitu. Ini strong Sagittarius ya. Oke, Eight of Pentacle, Two of Pentacle. Wah, oke. Jadi kamu masih memperhatikan dia ya, kamu masih memantau dia. Ini beberapa kalian kamu masih kepo sama hidup dia, bisa vice versa ya. Ya setidaknya lihat energinya di tarot gitu kak ya. Ya beberapa lihat sosial medianya ya, tapi kan intinya lihat energinya di tarot, stalking di tarot gitu. Jadi kamu masih mau memperhatikan dia, memantau dia tuh sebenarnya seperti apa sih, dia tuh maunya apa gitu ya. Ini juga karena kamu sayang sama dia ya, kamu cinta sama dia, jadi ya pasti mencari tahu tentang dia. Cuma ini lebih kayak karena ada koneksi spiritual kamu dan dia. Jadi kalau ada koneksi spiritual begitu ya, kita seperti anak kembar gitu ya. Terutama twin flame, itu kan kembaran jiwa. Kalau seperti anak kembar itu, kalaupun misalnya jalan hidup kita berbeda, ya tapi kan namanya anak kembar, ujung-ujungnya akan saling mencari. Atau salah satunya pasti kayak pengen cari tahu, nanya kabar, setidaknya cari kabar gitu. Jadi begitulah kembaran jiwa ya. Dan kamu ngerasa kehilangan dia kah gitu? Ini ada kartu lonely ya, kesepian. Kamu kehilangan dia, ngerasa diabaikan, ditinggalkan, bisa vice versa. Ada seseorang yang ngerasa kehilangan, terus sibuk stalking, sibuk memantau. Ya begitulah cinta ya. Kalau Cancer sudah cinta banget. Ya bisa vice versa, atau ada yang mirror, sebenarnya kita sama-sama cinta banget gitu. Tapi ini pasif ya, diem, misterius. Wah, memang kalau urusan memendam ya, elemen air jagonya ya. Ya beberapa begitu. Mungkin ada bercatnya elemen air, atau ini kamu gitu, atau dia. Jadi sebenarnya kadang cinta itu nggak harus tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi apa yang dirasakan oleh hati. Apalagi kalau hanya kita dan Tuhan yang tahu ya, itu cintanya dalam banget sebenarnya. So perlahan mungkin kamu akan mulai mengerti bahwasanya ya, oh inilah
koneksi spiritual. Di dalam ini ada perjalanan spiritual saya. Jadi saya mengerti cinta itu harus tulus, gak menuntut apa-apa. Cinta itu gak menuntut syarat, ya. Dan gak harus memiliki, gitu. Berharap sih iya, ya. Kan kita pengen lah bersatu dengan orang yang kita cintai, gitu. Tapi ya, kamu di sini lumayan sabar, kamu tegar, gitu. Kamu sabar-sabarin diri kamu kuat-kuatin, kamu tegarkan dirimu. Ya kamu luar biasa, atau kamu sabar banget menghadapi orang itu. Dia tuh mungkin susah ditebak, dia misterius, atau ya kamu sulit mengetahui maunya dia tuh apa. Atau kamu bukan orang yang kayak blak-blakan gitu, kamu lebih kayak butuh kesadaran dia. Dia tuh jujur lah apa sih yang dia rasakan gitu. Kamu kan pengen sebenarnya dia tuh terbuka sama kamu. Kamu pengen ya tanpa kamu tanya, ya dia harusnya menjawab segala teka-teki yang ada di kepala kamu gitu. Ini hubungannya memang teka-teki banget ya. Beberapa seperti itu. Jadi ya mungkin kamu nggak banyak bicara, kamu nggak banyak ngomong, kamu kayak pengen dia inisiatif gitu, terbuka sama kamu, jujur sama kamu. Tapi ya terkadang, walaupun diam itu emas, ya terkadang diam itu juga nggak menyelesaikan masalah, ya. Kalau memang harus ada perubahan dimulai dari diri sendiri ya lakukan. Contoh ya mungkin harus ada yang membuka pembicaraan, harus ada yang membuka komunikasi. Kalau udah dibuka celah itu ya mungkin jadi bisa terbuka satu sama lain. Itu ya. Dan kamu sibuk kerja kah? Kamu sibuk sama aktivitasmu? Atau kamu ngerasa dia udah sibuk sama hidupnya? Ya, dia sibuk sama kerjaannya. Jadi ya kadang kamu ragu ya, kadang kamu tuh bimbang, juggling. Kamu kayak orang yang, apa iya orang kayak gini sayang sama gue? Apa iya orang kayak gini cinta sama gue? Tapi ikuti loh intuisimu. Intuisimu tajam kan, elemen air ya. Apalagi kalau kamu dan dia memang intuisinya tajam, kalian sebenarnya dari hati ke hati juga connect. Jadi gak banyak bicara sebenarnya tahu. Memang benar dia mencintaimu. Gitu. Jadi intuisimu itu sebenarnya yang terjadi ya. Jadi kalau kamu denger nih kata hatimu, feelingmu, intuisimu, kamu ngerasa ya dia cinta sama saya gitu, dia sayang nih sama saya, cuma karena begini begitu, karena keadaan bla bla bla, atau karena ada yang lain makanya dia begitu, ya itulah adanya gitu. Jadi apalagi yang kamu ragukan? Di sini aku ngerasa kamu kayak butuh sesuatu yang nyata. Tapi kembali lagi, namanya cinta tidak harus selalu tentang apa yang dilihat, apa yang didengar. Tapi ya, dengerin hatimu, lihat hatimu, rasakan hatimu. Itulah koneksi spiritual. Gitu. Nah, sebenarnya orang yang dealing sama kamu gak jauh beda energinya. Ini strong banget energi twin flame. Ada twin flame itu kartunya. Ini keluar lagi. Ya. Di sini juga keluar kartunya. Wah. Ini fix sih saling mencintai. Cuma ada yang diam-diaman, tunggu-tungguan. Siapa yang mau buka celah duluan ya, supaya kita bicara dengan jujur satu sama lain. Dan aku ngerasa orang ini memang punya unek-unek sama kamu. Ada loh yang udah lama banget dia tahan. Jadi ya seandainya bisa ngomong, ya gue pendam ini udah lama banget gitu. Tapi lu nggak ngasih celah buat gue bicara gitu. Atau ya entah siapa di sini nggak jaga silaturahmi, nggak jaga komunikasi. Jadi lost gitu aja. Seolah-olah kita kayak nggak kenal, kita kayak orang asing gitu. Padahal kalau ada celah, ada yang mulai duluan, atau ya coba fokus pada esensinya, komunikasi itu buat apa ya. Kalau ada ekspektasi, harapan, ya aku tuh maunya gini, aku maunya gitu, aku maunya nanti kamu begini begitu. Nah itu tuh yang ngebuat menunda-nunda. Jadi ini berputar-putar terus sih, siklusnya masih begitu-begitu aja.
Tapi kalau di sini hilangkan ekspektasi, hilangkan harapan, belajar mencintai dengan tulus, selesaikan masalah, itu aja tuh esensinya yang diselesaikan. Beres gitu. Tapi ya, itulah. Setiap manusia kan beda-beda pola pikir ya. Dan kalian pun sebenarnya mungkin beda-beda cerita kalian. Jadi ya, sebenarnya kembali ke kalian aja. Kembali ke kamu yang berhak mengambil keputusan. Karena situasi keadaanmu ya kamulah yang tahu ya dengan dia seperti apa. Nah, nih dia mikirin kamu terus ya. Dia sayang banget nih sama kamu. Dia susah tidur. Dia ngerasa apa ya yang harus aku lakukan? Aku harus bagaimana ya gitu. Dia juga sabar-sabarin dirinya. Dia juga kuat-kuatin dirinya. Aku harus mulai dari mana, aku nggak tahu. Atau ya, entah siapa nih ya, bisa vice versa. Sebenarnya ada salah satu yang merasa bersalah. Ya, yang merasa bersalah ini ya, yang sering nyakitin, yang sering manfaatin, yang sering childish, kekanak-kanakan. Sebenarnya itu yang sering ngerasa bersalah. Makanya selalu dirundung anxiety, gelisah, dirundung kesedihan. Kita kalau gelisah terus di hidup kita, ya berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Contoh ya, seseorang ini susah banget tidur, susah banget hidupnya tenang. Karena ya, mungkin dia belum minta maaf, mungkin dia tuh kayak ada yang mau dia sampaikan, gitu. Atau ya dia masih mencari jati dirinya. Dia masih kayak mengenal dirinya gitu. Bahkan dia tuh kayak orang yang masih mencari jawaban, apa iya kamu orang yang aku sayang? Apa iya cinta aku cuma buat kamu gitu. Tapi akhirnya dia ngerti kok ya, siapa nih yang masih mencari-cari jati diri, masih hidup di dalam hal-hal duniawi, ya itu ujungnya kan bakalan kembali ke jalan yang benar, pada akhirnya yang ngerti gitu. Ya kamu yang aku sayang gitu. So, kamu sibuk sama duniamu, dia sibuk sama dunianya sih. Kamu sibuk sama kegiatanmu, dia sibuk sama kegiatannya. Tapi ya nggak diungkiri ya, masih sama-sama sayang. Ya hati siapa yang tahu, kita bisa aja terlihat baik-baik aja. Hari ini ya gue bisa aja sibuk kerja, tapi hati gue ya hanya Tuhan lah yang tahu gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu batasi diri, dia batasi diri juga. Atau ya, dia batasi diri, kamu juga jadi begitu. Jadi harus ada sih salah satu yang kayak membuat celah supaya memperbaiki semuanya. Atau menyelesaikan semuanya baik-baik ya. Oke. Nih. Wah, di sini aku ngerasa ini koneksi kamu sama dia suatu saat akan memuncak ya. Contoh, sampai kapan sih gue pendam semuanya? Sampai kapan ya gue tahan? Atau sampai kapan gue kayak gini? Pasti tuh ada puncaknya nanti. Atau ya salah satu dari kalian gitu ya. Siapa di sini yang kayak udah ngebet banget tuh mau datang, mau bicara, mau minta maaf. Atau ya di saat orang itu sudah bisa bersikap dewasa, ya dia akan melakukan sesuatu sama kamu ya. Itu oke. Lalu di sini aku ngerasa percayalah pada hal yang kamu rasa nggak mungkin. Mungkin beberapa kalian ngerasa mustahil lah, udahlah sulit gitu, atau kayak impossible. Tapi di sini ada kartu tentang believe in the impossible. Percayalah pada hal yang kamu rasa tidak mungkin. Karena itu bisa saja mungkin. Kalau Tuhan bilang terjadi, ya terjadilah. Seperti itu, ya. Dan aku ngelihat kita tuh sebagai manusia, ya. Memang ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita tuh istirahat. Ada waktunya kita harus fokus sama diri kita. Tapi alam semesta akan mengembalikan semuanya lagi. Jadi kalau yang maha kuasa dan semesta ngerasa harus ada nih yang dilakukan seseorang ini supaya balance, supaya seimbang ya, orang itu akan bergerak gitu. Orang itu akan melakukan sesuatu sama kamu. Dan di sini bagi kalian ya,
Kamu yang ngerasa udah banyak berkorban, udah banyak berjuang, kamu udah lumayan dewasa menghadapi dia. Ya kalau udah saatnya berhenti, berhentilah gitu. Kamu kan harus sayang sama dirimu sendiri. Dan bikin dirimu itu berkualitas, supaya kamu tuh dihargai dan diperjuangkan. Dan aku ngerasa saat kamu udah menyayangi dirimu, jangankan dia, yang lain juga mau sama kamu. Ya, kalau kamu mau menghargai diri sendiri. Dan ini beberapa kalian mungkin ada pesan semacam kayak, kalau kamu rasa orang ini akan toksik terus ya, kalau intuisimu berkata orang ini bakalan negatif terus, susah berubah, dia akan tetap childish terus ya, ya udah jangan lagi biarkan dia hadir di hidup kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya orang ini mungkin ada perubahan nanti lebih baik, atau ya intuisimu itu bilang kedepannya ini bisa membaik, cuma kesabaranmu diuji, atau ya mungkin dia harus membayar karmanya dulu, atau ya memang kalian terpisah dulu supaya sama-sama belajar, sama-sama evaluasi diri, nanti udah jadi versi lebih baik baru kalian dipertemukan lagi. Kalau kamu ada intuisi seperti itu ya kamu boleh nunggu dia. Tapi ya semua terserah kamu ya, kembali ke kamu. Kamu mau bertahan, mau melepas, ya silakan. Kamu masih pengen sama dia, nunggu dia silakan. Mau tinggalkan dia silakan, mau lepaskan dia silakan. Itu semua keputusan ada di tangan kamu ya. Tapi ini nih, kan ada tentang sesuatu yang kamu rasa sulit dipercaya gitu ya. Kan ada tentang di sini apa yang kamu rasa tuh impossible ya, ketidakmungkinan gitu. Ini kan berarti ada kaitannya dengan yang aku bilang tadi. Mungkin kita kan pengennya segala sesuatu itu bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan nyata gitu. Tapi ya ini kan beberapa kalian koneksinya spiritual. Jadi spiritualitas itu tentang jiwa, tentang energi ya, tentang spirit. So ya, ya bagi kalian yang percaya miracle, yang percaya keajaiban, ya kalau kalian rasa masih ada keajaiban nantinya ya nggak apa-apa gitu. Karena di sini aku ngerasa bagi kalian yang surrender, yang terutama berserah sama yang maha kuasa ya, bisa saja Tuhan itu menjawab doamu ya, atau Tuhan berbelas kasihan pada kamu dan dia, apalagi kalau ini cintanya sama-sama kuat gitu ya. Ya kalau yang maha kuasa bilang kalian bisa bersatu, ya nanti pasti bersatu gitu. Tapi ya kembali lagi, ini bukan tentang apa yang kita lihat, bukan tentang apa yang kita dengar, tapi ini segala sesuatu yang kayak bisa kita rasakan ya, tentang spiritual gitu. Dan ini ya ada juga yang memang rahasia ilahi ya, rahasia Tuhan. Gak semua bisa kita duga-duga, gak semua kita bisa selami apa yang dipikirkan oleh yang maha kuasa gitu. Tapi di sini dikatakan ya, kalau kamu ngerasa mustahil atau apa ya terserah kamu mau percayanya seperti apa. Dan ya kamu percaya apa yang kamu rasa kamu bisa percaya aja, atau ya kamu yakini apa yang menurut kamu pantas untuk diyakini. Kayak kamu percaya kepada keajaiban ya silakan gitu. Kalau kamu ngerasa udahlah nggak usah ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke. So ini buat Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, bisa beberapa aja yang cocok ya, atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.